Halo, bertemu lagi dengan saya Nisa Fatoni di Nisapedia. Video kali ini akan membahas alasan untuk tetap bersyukur menjalani kehamilan di masa pandemi. Bonsai hamil. Saat ini bonsai hamil. Apakah kehamilan ini tiba-tiba atau bagian dari takdirkah? Setujukah bahwa kehamilan adalah bagian dari amanah, bagian dari anugerah? Sebenarnya, siapa yang menciptakan hamil ini? Yang menciptakan hamil adalah yang menciptakan sel telur ini matang, yang mengizinkan sel telur dibuahi, yang mengizinkan embrio menempel di dalam rahim, dan yang mengizinkan janin ini berkembang. Bukankah pencipta kehamilan adalah pencipta seluruh semesta alam, yang juga penjaga dari seluruh ciptaan, yang mengizinkan nafas bonsai tetap dalam hembusan? Maka yakinlah, hamil di masa manapun, pada masa pandemi ataupun bukan, adalah hamil sebaik-baik kehamilan. Hamil di masa pandemi tetap perlu dijalani dengan rasa syukur. Kepenatan menjalani masa sulit ini haruskah menjadikan akal menjadi kabur? Lantas mengeluh berangsur-angsur, ingin mudik, kangen kampung, dan kangen berlibur. Yakinlah bahwa mengeluh tak akan usai jika dituruti. Mengapa tak membaliknya menjadi rasa syukur yang tak terhenti, sehingga nikmatnya akan bertambah lagi. Bayi pada lahirnya perlu sambutan sepenuh cinta. Pasti ingin menatap ibunya, yang selama ini hanya terdengar suaranya dari dalam kandungan. Diiringi lantunan azan atau iringan doa ayahnya, menyatu dalam syukur, haru, dan bahagia. Sejenak setelah kelahiran, keinginan utama dokter-dokternya adalah mempertemukan segera bunda dengan bayinya. Penilaian sebentar untuk memastikan aman, dan selanjutnya akan kami biarkan dunia sementara milik bertiga dan keluarga. Merajut cinta dengan untaian baru yang berbeda, namun lengkap adanya. Pada masa biasa ataupun kini pandemi, kehadiran Debay tetaplah sejuk dirindukan dan dinanti. Melalui persalinan normal maupun operasi atas indikasi, bonsai adalah ibunda sejati yang tak akan terganti. Mari wujudkan harapan persalinan yang bonsai dan ayah telah idamkan sejak lama, yang setelah kelahiran langsung menyatu tanpa ragu, tanpa perlu perawatan terpisah di ruang isolasi yang sepi, sendu, dan pilu. Di masa pandemi, kehamilan dan persalinan tetaplah karunia. Mari syukuri dengan mengendalikan keinginan dan menahan diri. Tanggal merah berbaris tak perlu digubris. Fokus meneruskan usaha yang telah dijalani sepanjang tahun ini. Jangan ya. Jangan mengaburkan dan menjadikannya sia-sia. Ingat bahwa ibu hamil memiliki peluang sama tertular COVID, dengan peluang gejala dirasa lebih berat, dengan tata laksana yang jauh lebih rumit, dan tendensi perawatan ruang intensif atau ICU yang lebih tinggi. Terlebih, saat ini kapasitas rumah sakit hampir penuh terisi. ICU semakin sesak karena laris dan diminati. Lantas, bisa kemana jika terinfeksi dan memerlukan nanti? Ingatlah bahwa penyesalan tak akan terasa nyaman. Terlebih, menyangkut nyawa insan-insan kesayangan. Kangen orang tua di kampung halaman, teknologi saat ini memungkinkan silaturahmi virtual. Mau ngumpul kangen sama saudara? Yakin bisa menikmati dengan melepas masker di kerumunan tanpa was-was? Atau lidah rindu kuliner dari kampung asal? Nah, coba cari cara bikinnya. Siapa tahu bikinan sendiri malah jauh lebih enak. Atau bosen karena udah lama gak liburan? Bukankah waktunya bisa diisi dengan membaca referensi kehamilan, persalinan, sekaligus ASI? Karena jika bukan kita sendiri yang akan menjadi orang tua buah hati ini, adakah yang lain yang akan lebih peduli?